Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, NIM 1811070011, Rombel 5A, MK Parenting. Saya akan menjawab soal ke-1, yaitu berikan pemahaman Anda terhadap pola asuh dan kaitannya dengan perkembangan anak. Menurut pemahaman saya, pola asuh anak adalah suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa. Orang tua merupakan guru pertama untuk anak dalam mempelajari banyak hal, baik secara akademik maupun kehidupan secara umum. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama dan utama bagi anak, sehingga memberi pengaruh terhadap bagi perkembangan anak. Keluarga terutama ayah, ibu, dan nenek memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan anak. Pengalaman interaksi di dalam keluarga akan menentukan pola dan tingkah laku anak terhadap orang lain dan dalam masyarakat. Pola asuh yang baik sangat erat kaitannya dengan perkembangan anak menjadi baik, dan sebaliknya pola asuh yang kurang baik membuat perkembangan psikososial anak menjadi kurang baik dalam tahapan perkembangan. Pola asuh yang baik merupakan pola asuh yang dinamis, yang diterapkan sesuai dengan perkembangan anak. Pola asuh orang tua yang baik dengan selalu mengekspresikan kasih sayang, yaitu memeluk, mencium, memberi pujian, melatih emosi, dan melakukan pengontrolan pada anak, yang akan mengakibatkan anak merasa diperhatikan dan akan lebih percaya diri, sehingga hal ini akan membentuk pribadi anak yang baik. Ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak sejak dini, yang meliputi perkembangan personal sosial, bahasa, motorik halus, dan motorik kasar. Dan anak yang merasa diperhatikan dan disayangi oleh orang tuanya tidak merasa takut dan bergaul dengan orang lain. Anak lebih berekspresif, kreatif, dan tidak takut untuk mencoba hal-hal baru, sehingga perkembangan anak, terutama anak-anak di bawah 5 tahun, akan maksimal. Soal nomor 2, dari 3 jenis pola asuh, menurut Anda pola asuh mana yang paling tepat diterapkan pada anak dan kenapa? Karena pola asuh demokratis memprioritaskan kepentingan anak. Itu simpelnya ibu dan bapak akan tetap memberikan kebebasan kepada anak. Anak diberikan kebebasan berkreasi dan bereksplorasi banyak hal. Pola asuh ini menunjukkan kematangan ibu dan ayah sebagai orang tua dalam mengasuh dan membimbing akan sesuai kemampuan anak tanpa ada tuntutan. Selain itu, pola asuh juga meningkatkan bonding antara mama dan ayah dan anak, karena memiliki hubungan yang hangat, tapi bukan berarti tanpa aturan ya. Pola asuh ini tetap ada aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh. Ibu dan ayah juga memiliki aturan-aturan tegas agar mereka tetap pada jalur yang baik dan tepat. Dalam pola asuh demokratis, yaitu tidak menuntut anak, bukan arti pasrah ya, hanya orang tua tidak mengharapkan lebih pada kemampuan anak. Mereka menghargai dan paham betul tentang kemampuan setiap masing-masing anak yang berbeda. Dan yang kedua, memberikan kebebasan. Kebebasan yaitu anak bebas memilih apa yang mereka suka. Anak bebas untuk mengeksplorasi akan hal baru. Dan anak juga akan diberikan kebebasan untuk memilih. Yang ketiga, tetap memiliki aturan. Meskipun memberikan kebebasan, namun juga akan tetap menambahkan aturan. Tapi di setiap aturan yang dibuat anak tetap diajarkan untuk dapat menerima konsekuensi. Jadi anak bisa paham apa kesalahannya tanpa merasa terkekang.
Nah, di sini ada juga manfaat pola asuh demokratis. Apa manfaat pola asuh demokratis? Yaitu pertama, mengajarkan anak bertanggung jawab. Yang kedua, anak juga akan menjadi sosok yang mandiri, dan juga anak akan memiliki sifat percaya diri hingga mampu mengambil keputusan. Nomor 3, berdasarkan pengalaman dan pengamatan Anda, adakah permasalahan pada pola asuh di era milenial sekarang dan apa solusinya? Jelaskan. Di era milenial menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua, terutama ibu. Terlebih tidak semua ibu mungkin akrab dengan lingkungan digital. Adanya kesengajaan antara pemahaman ibu terkait pengoperasian gadget. Salah satunya bagaimana cara bermain games dapat menyebabkan ibu bersikap pasif. Kekhawatiran ibu terhadap dampak yang ditimbulkan oleh internet juga tidak jarang membuat ibu menjauhkan segala bentuk teknologi dari kehidupan anak. Padahal itu tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Malah kemungkinan dapat menyebabkan permasalahan baru seperti menjauhkan anak dari teman-temannya akibat tidak paham topik yang sedang teman-temannya bicarakan. Sekalipun anak dari usia yang sangat muda sudah terpapar oleh gadget, bahwa anak yang berusia di bawah 3 tahun seharusnya tidak terpapar oleh media elektronik, termasuk gadget. Gadget dapat menghentikan interaksi yang terjalin antara ibu dan anak. Padahal interaksi yang berkualitas di 3 tahun pertama penting untuk pembentukan. Anak yang berusia lebih dari 3 tahun tidak akan mungkin sepenuhnya lepas dari gadget dan media elektronik lainnya. Parenting yang dapat dilakukan terhadap anak di era milenial saat ini memberikan batasan waktu, kapan, dan durasi dari penggunaan media elektronik. Tidak meletakkan komputer di dalam kamar anak. Dan yang ketiga, berupaya menjadi akrab dengan media sosial, aplikasi yang anak gunakan, adapun online games yang dimainkan anak. Untuk itu, orang tua dapat berkomunikasi dengan anak terkait dengan media sosial, aplikasi atau game yang sedang dimainkan anak. Apabila orang tua tidak paham dengan permainannya, orang tua dapat menanyakan caranya kepada anak. Saat anak sedang asik melihat sebuah aplikasi, orang tua juga dapat menanyakan apa yang sedang anak lihat. Pertanyaan diberikan dengan penuh rasa ingin tahu dan bukannya hanya malah terlihat mengganggu oleh anak. Cara ini berguna sebagai bentuk pengawasan orang tua terhadap aplikasi yang anak lihat dan permainan yang anak mainkan. Mengecek video games yang dimainkan anak atau aplikasi yang dilihat anak. Menyeimbangkan kejadian anak sehari-hari di area sosial, akademis, dan olahraga. Dengan perkataan lain, antara beragam kegiatan off-screen dan on-screen. Dan tidak menjauhkan teknologi dari anak, akan tetapi lebih memperbanyak komunikasi atau percakapan, afeksi misalnya pelukan dan dukungan. Reaksi yang berlebihan justru akan dapat memperburuk komunikasi antara orang tua dan anak, yang sebenarnya dapat menjadi perlindungan dan meningkatkan rasa saling percaya dan pengertian. Baik, hanya ini yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.